Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan dakwah Nabi SAW melalui proses dan tahapan. Yang sering dibahas peristiwa hijrah, padahal ada peristiwa lain yang tak kalah penting yang menjadi kunci keberhasilan dakwah beliau. Satu di antaranya adalah perjanjian Hudaybiyah. Mungkin Anda belum tahu bahwa isi perjanjian merugikan pihak umat Islam. Karena itu banyak sahabat yang heran, karena walaupun perjanjian yang ada dianggap menunjukkan lemah dan kekalahan umat Islam, mengapa Nabi setuju? Nabi setuju dan menerima perjanjian karena setelah dilaksanakan ternyata apa yang sebelumnya dianggap kekalahan terbukti menjadi pintu menuju kemenangan. Berikut sejarah singkat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi SAW bersama sekitar 1.400 umat Islam berangkat menuju Makkah dengan tujuan untuk melaksanakan ziarah umrah. Tetapi sewaktu berhenti untuk beristirahat di Hudaybiyah, sekitar 22 km dari Makkah, perjalanan mereka tidak boleh dilanjutkan. Kaum Quraisy Makkah curiga umat Islam akan menyerang Makkah. Karena itu mereka mengutus beberapa orang untuk menyampaikan penolakan. Kepada para utusan ini Nabi menjelaskan bahwa mereka tidak membawa senjata, memakai kain ihram, dan membawa hewan untuk dikorbankan. Walau demikian pihak Quraisy tetap menolak. Akhirnya Nabi mengutus Utsman ibnu Affan ke Makkah untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka. Tetapi karena Utsman lama tidak kembali, tersiar kabar bahwa ia telah dibunuh oleh pihak kaum Quraisy Makkah. Mendengar kabar ini, Nabi mengajak umat Islam untuk melaksanakan sumpah setia di bawah sebatang pohon yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Al-Quranul Karim mengabadikan peristiwa tersebut dalam surat Al-Fatah ayat 10. Kedatangan Utsman dan baiat yang dilaksanakan umat Islam akhirnya membuat sikap kaum kafir Quraisy Makkah melunak. Dan sebagai jalan keluar, mereka mengirim utusan yang datang menawarkan 4 butir perjanjian kepada umat Islam. Nabi SAW menyetujui perjanjian yang diajukan oleh Suhail bin Amr selaku wakil dari kaum kafir Quraisy. Sikap dan persetujuan Nabi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan para sahabat. Bagaimana tidak? Selain kesepakatan untuk tidak berperang selama 10 tahun, 3 hal lain yang secara teori memang sangat merugikan umat Islam. Nabi beserta 1.400 sahabat yang berniat melaksanakan umrah harus menunda hingga tahun berikutnya. Selain itu, bila terdapat penduduk Makkah yang ingin bergabung ke Madinah masuk Islam, umat Islam dilarang menerimanya. Namun sebaliknya, bila penduduk Madinah atau umat Islam ingin kembali ke Makkah, mereka dibebaskan dan kaum Quraisy Makkah diperbolehkan menerima mereka. Para sahabat lebih heran lagi karena tak berserang lama setelah perjanjian disepakati, Abu Jandal, putra dari Suhail selaku utusan Quraisy Makkah, datang ingin bergabung dengan umat Islam. Untuk menepati perjanjian, Nabi SAW tidak menerima Abu Jandal. Penolakan ini sama saja dengan mengembalikan Abu Jandal kepada keluarganya yang akan mengurung dan menyiksanya karena ia telah masuk Islam. Peristiwa yang terjadi pada tahun 6 Hijriah ini dalam sejarah dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Kaum Quraisy merasa menang, apalagi Suhail kembali dengan membawa putranya sebagai hasil dari perjanjian yang dibuatnya. Para sahabat Nabi SAW kembali dengan perasaan sebagai umat yang kalah dan tidak memiliki harga diri. Nabi mengetahui bagaimana perasaan para sahabat. Namun sebagai manusia yang bertindak atas petunjuk wahyu, beliau tetap teguh dengan pendapatnya. Dalam masalah tertentu, beliau terkadang bermusyawarah, bahkan pernah juga memilih pendapat sahabat ketimbang pendapat beliau sendiri. Tetapi tidak demikian dalam masalah ini. Walaupun sebagian dari mereka bagai memprotes apa yang diputuskannya. Apalagi saat utusan Quraisy menolak untuk mengawali perjanjian dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka mau ditulis dengan Bismikallahumma, sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Sewaktu ditulis perjanjian antara Muhammad Rasulullah, mereka juga menolak. Menurut mereka cukup ditulis dengan Muhammad bin Abdullah. Yang membuat heran para sahabat, semua keberatan utusan Quraisy ini disetujui, termasuk butir perjanjian yang jelas terlihat menguntungkan kaum Quraisy. Para sahabat merasa sebagai umat yang kalah dan tak memiliki harga diri.
Tetapi mengapa Nabi setuju? Apa yang menjadi tanda tanya para sahabat terjawab tidak lama setelah disepakatinya perjanjian. Disadari ataupun tidak, dengan perjanjian tersebut kaum Quraisy mengakui eksistensi umat Islam. Dan yang lebih penting, Nabi dapat memanfaatkan masa damai untuk mengirim para utusan dan pendakwah ke berbagai negeri dan suku-suku Arab. Dengan itu semua, jumlah umat Islam meningkat dengan pesat dan Islam menyebar hingga ke berbagai wilayah. Masa perdamaian juga digunakan beliau untuk membersihkan Madinah dari kaum Yahudi yang terus-menerus merongrong umat Islam. Dua hal yang sebelumnya juga dianggap sangat merugikan, yaitu mengembalikan penduduk Mekah dan menerima penduduk Madinah bila mereka kembali, pada kenyataannya menguntungkan umat Islam. Mereka yang masuk Islam dan keluar dari Mekah karena tak diizinkan untuk masuk Madinah, akhirnya membentuk komunitas sendiri. Abu Basir, Abu Jandal, dan teman-teman yang lain terus bertambah hingga puluhan orang. Mereka tinggal dan menyusun kekuatan baru di lokasi yang strategis, hingga mampu mengganggu kafilah dagang kaum Quraisy Mekah. Dari minggu berganti bulan, kekuatan mereka semakin mengancam kafilah Quraisy. Semua ini membuktikan bahwa perjanjian yang disetujui Nabi SAW sama sekali tidak merugikan Islam, apalagi salah. Perjanjian Hudaybiyah menjadi tahapan penting dalam sejarah, lebih khusus dalam penyebaran dan dakwah Islam. Kaum Quraisy akhirnya melanggar perjanjian, dan sekitar 2 tahun kemudian Nabi datang ke kota Mekah dengan 10.000 orang. Beliau bukan hanya masuk tanpa dihalangi, namun mampu menaklukkan kota Mekah hingga resmi menjadi tanah haram sampai hari ini. Penaklukan Mekah bagai terbukanya pintu gerbang yang menandai kemenangan umat Islam. Keberhasilan ini tercapai diantaranya dengan strategi Nabi melalui perjanjian Hudaybiyah. Walaupun di atas kertas merugikan, yang terjadi justru menjadi gerbang kemenangan. Inilah sekelumit pelajaran dan hikmah dari perjanjian Hudaybiyah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang semula dianggap suatu kekalahan, ternyata justru menjadi pintu gerbang menuju kemenangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.